ketika para driver menyuarakan aspirasinya, menyuarakan keluh kesahnya ke pemerintah, toh di badan pemerintahan juga banyak yang korupsi, yang pencucian uang, banyak mafia juga, bahkan juga pihak aplikator juga bayar ke pemerintah. Nggak sedikit di pemerintahan, pejabat makin kaya, rakyatnya makin menderita, kan gitu kan. Dan seperti yang gue lihat, kayak panggung sandiwara nih, yang gue lihat pro kontra, omon-omon, ramai, dramatis. Ya seperti gue bilang, panggung sandiwara, hasilnya nggak ada. Karena dia juga mau nge-push ke pihak aplikator, dia sendiri juga begitu. Здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом. Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто территориальной жадности. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен. В том или в другом виде, то это будет сделано без вас. Gak ada tuh, kayak di Konoha dihimbau dengan senyum-senyum gitu, ramah, santun. Sono enggak, tegas, langsung pasti. Menyengsarakan nggak? Menderita nggak nih pekerjaannya kan gitu? Kalau menderita ya lu nggak boleh dong kayak gitu. Hello, welcome to my channel Johan Dhani Fardengel. Kembali lagi di konten gue Johan Dhani Fardengel. Saat ini kita akan ngebahas mengenai menurut gue tentang demo ojol. Oke, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, ada beberapa hal yang perlu lo pahami dulu. Ini beberapa hal yang perlu dipahami mengenai aksi demo. Yang pertama, kategori perusahaan. Ada dua hal, kategori perusahaan online dan kategori perusahaan offline. Yang pertama, 1A, perusahaan kategori online. Karena bersifat online, maka sulit dikontrol, dikendalikan oleh para pekerja online lainnya untuk melakukan aksi offline massal. Bahkan susah dikoordinasi secara keseluruhan, karena mereka bekerja bebas tidak hanya di satu tempat atau tidak di satu lokasi. Untuk pekerja online, yakni driver ojol. Jadi kesimpulannya, ketika aksi demo ojol berlangsung, kan yang demo itu otomatis dia offbeat kan. Sementara di luar yang nggak ikut demo, kita nggak tahu mereka offbeat atau onbeat. Nah disitulah kita nggak bisa kendaliin mereka, kita nggak bisa koordinasi atau ngontrol mereka, kita nggak bisa. Jadi pekerja online itu tidak di satu tempat atau tidak di satu lokasi, kan berpindah-pindah. Ketika ngojol itu nggak hanya di rumah, kemana-mana kan, ngebolang kemana-mana, ke base camp, nggak mesti di base camp, nongkrong lagi di mana, nongkrong lagi. Jadi berpindah-pindah tempat dan pindah-pindah lokasi. Kita nggak bisa ngontrol mereka. Jadi intinya kita sulit untuk mengkoordinasi mereka. Aksi demo secara massal dan keseluruhan itu susah. Dan 1B, perusahaan kategori offline. Karena bersifat offline, maka mudah dikontrol atau dikendalikan oleh para pekerja offline lainnya untuk melakukan aksi demo massal. Bahkan gampang untuk dikoordinasi secara keseluruhan, karena mereka tidak bekerja bebas, hanya di satu tempat atau di satu lokasi. Contohnya seperti pekerja offline, yakni buruh atau pegawai kantoran. Mereka mudah dikontrol dan mudah dikendalikan. Contoh, para buruh nih, kerja di satu perusahaan, misalnya perusahaan A. Kan ada bagian-bagiannya, ada bagian administrasi, ada bagian produksi. Misalnya bagian administrasi, ya berarti kerjaannya dia kan di situ, standby-nya di situ. Dan bagian produksinya apa nih? Cutting, sewing, atau apalah kayak gitu ya. Dan dia standby di situ. Jadi ketika ada aksi demo, mau nggak mau kan libur massal dan dikosongin tuh semua. Kan nggak mungkin dia kerja sendirian, walaupun dia nggak ikut demo, tapi kan dia nggak kerja. Nah, itulah perbedaannya perusahaan kategori online dan perusahaan kategori offline. Dan dia juga bekerjanya nggak bebas, ada di satu tempat atau di satu lokasi. Jadi mudah untuk dikoordinasi untuk aksi demo. Yang kedua adalah pekerjaan. Suatu perusahaan membuat pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan dan berhasil, akan menguntungkan, maka pekerjaan tersebut akan terus berlanjut. Jadi misalnya ini contoh, Grab Bike Hemat, Gaspol, Aceng, Slot. Jadi ketika aplikator ini menciptakan suatu layanan itu, mereka membuat layanan tersebut dan dijalanin oleh para mitranya, berarti berjalan dong dan aktif. Udah pasti itu menguntungkan dan itu akan terus berlanjut.
Akan tetapi jika pekerjaan tersebut tidak ada yang mengerjakan dan tidak ada yang ingin menjalankannya, maka dengan berbagai cara pekerjaan tersebut akan terus dihadirkan dengan memberikan bonus atau hadiah tanpa harus dihapus atau dihentikan. Jadi misalnya Grab Bike Hemat, slot, aceng, gaspol gitu yang murah-murah nih. Misalnya nih nggak ada yang mau ngejalanin itu layanan tersebut akan tetap hadir dengan cara apapun. Bisa memberikan bonus, iming-iming bonus atau hadiah atau insentif, walaupun nggak ada nih driver yang mau, itu akan terus dirayu para drivernya. Ini lo ada bonus, ini lo ada insentifnya, ini lo ada hadiahnya, itu akan terus ada itu. Misalnya nih kan tarif 10.400 normalnya nih dari pihak aplikator dan para oknum-oknumnya ini. Oke bos, kita coba tarif 7.000. Ternyata tarif 7.000 berhasil. Wah bos, berhasil tuh, ada yang mau jalanin. Oke, ya udah lanjut. Nah, terus besoknya gimana kalau kita coba lagi tarif 5.000 atau goceng? Oke bos ya. Ketika tarif 5.000 berjalan, wah ada yang mau juga bos 5.000 atau goceng tarifnya. Ya udah lanjut. Wah, gimana kalau coba 3.000? Oke, dicoba lagi yang 3.000. Ternyata ada juga yang mau nih. Wah bos, ada bos yang mau 3.000. Nah, itu para driver ini mau nggak dibayar 3.000, 5.000, 7.000? Kalau mau, jalan itu layanan. Kenapa jalan? Karena drivernya ada yang mau, walaupun pada ngeluh-ngeluh semua, tapi tetap dijalanin. Ya wassalam, ya kan? Susah kan? Kecuali kompak nih semua nggak ada yang mau, nggak akan pernah jalan tuh layanan kalau nggak ada yang mau. Kalau mereka nih para aplikator memikirkan para mitranya, nggak mungkin hadir tuh tarif gaspol yang 3.000, 5.000, 7.000 itu nggak akan pernah ada. Kalau aplikator itu memikirkan mitranya, hanya mementingkan keuntungan, maka dihadirkanlah itu. Mungkin bisa jadi akan dihadirkan tarif 1.000. Ya, oke. Lanjut. Ini aplikator tidak bisa mensejahterakan mitranya, dan begitu pula pemerintah. Pemerintah belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Padahal aplikator itu kaya raya. Dan juga pemerintah juga kaya raya, tapi mereka dan pemerintah juga belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Berarti satu kata, serakah nih. Itu aja menurut pengamatan gua dan menurut analisa gua. Jadi ketika driver ojol atau mitra atau partner dengan pihak aplikator itu tidak sejalan, maka terjadilah demo, yakni para driver demo ke pemerintah. Dan ketika para driver menyuarakan aspirasinya, menyuarakan keluh kesahnya ke pemerintah, toh di badan pemerintahan juga banyak yang korupsi, yang pencucian uang, banyak mafia juga, bahkan juga pihak aplikator juga bayar ke pemerintah. Nggak sedikit di pemerintahan, pejabat makin kaya, rakyatnya makin menderita, kan gitu kan. Jadi menurut gue ini buntu jalannya, menurut gue ya, karena dia juga mau nge-push ke pihak aplikator, dia sendiri juga begitu. Akhirnya dibuatlah rapat DPR Komisi 5 dan juga para driver dan juga wakil driver ojol gitu ya. Itu di pemerintahan juga ada pro kontra gitu kan. Dan seperti yang gue lihat kayak panggung sandiwara nih, yang gue lihat pro kontra, omon-omon, rame, dramatis. Ya seperti gue bilang, panggung sandiwara, hasilnya gak ada. Gue nggak ngerasain sama sekali hasilnya. Kecuali kalau pemerintahnya itu, contoh seperti halnya ini nih. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим приездом? Считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а может быть просто тривиальной жадности. Это абсолютно недопустимо. Если собственники договориться между собой не смогут, то единый комплекс все равно будет восстановлен в том или в другом виде. То это будет сделано без вас. Подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Я не вижу уже. Сидите, пишите. Идите ко мне. Потихонечку, видите? Oke, jadi intinya nih yang gue tangkap adalah ketika ada perusahaan yang kurang mensejahterakan atau bahkan tidak mensejahterakan pekerjanya,
tegas dan pasti. Gua nggak terima tuh, Putin sendiri yang ngomong no, gua nggak terima. Lo kalau nggak setuju, gua yang ambil alih. Nggak ada tuh kayak di Konoha dihimbau dengan senyum-senyum gitu, ramah, santun. Sono nggak, tegas, langsung pasti. Menyengsarakan nggak? Menderita nggak nih pekerjaannya kan gitu. Kalau menderita ya lo nggak boleh dong kayak gitu. Gua nggak terima kayak gitu kan. Putin ngomong gitu. Beda sama di sini. Presidennya aja kemarin pun nggak sesuai ekspektasi yang mengenai BHR kemarin. Jauh. Informasinya kan 20% dari penghasilan, tapi di otak-atik jadi cuman 50.000. Bahkan banyak yang nggak dapet. Itu loh. Gue offbeat. Tapi gue nggak ikut demo. Tapi gue mantau dari jauh dan gue nilai apa yang diharapkan para driver ojol teman-teman kita. Itu susah bro. Jadi seperti halnya gue kasih contoh ketika gue pernah gue ke Korea dan gue ke Cina. Dan ini videonya. Oke, Ya. kita berusaha nembang. Itu di jalanan itu bungkus permen sebiji aja itu gak ada men, sebiji gak ada, itu bersih full, gak ada sampah sedikit pun. Gue mau ngerokok itu nggak bisa sembarangan men. Ketika gue lagi di jalanan itu gue harus ngelihat asbak dulu. Kalau di situ ada asbak baru lo boleh ngerokok. Tapi kalau nggak ada asbak jangan sekali-kali lo ngerokok. Itu CCTV banyak di mana-mana. Gue bakar, gue ngerokok, gak nyampe 10 menit datang tuh, bukan satpam, polisi datang, denda lo tuh di Korea. Terus lampu merah itu kalau hijau ya jalan, kalau kuning bener-bener jalan pelan-pelan, dan merah bener-bener berhenti. Beda di Konoha, lampu hijau jalan, lampu kuning tanggung ya gak, lampu merah gas, makin digas. Dan juga lagi hewan, tuh lihat burung apa itu, burung ayam-ayaman apa burung kalkun gua gak tahu tuh. Itu lo lihat, itu dikandangin nggak kan? Nah, lepas liar, nggak ada yang iseng, nggak ada yang ngambil. Coba kalau di Konoha nih nggak pakai 10 menit jadi opor tuh. Jadi kesimpulannya buntu, belum ada jalan keluar karena negara ini belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Yang satu-satu jalan ASN itu driver, pengemudi itu ada yang ASN itu ada driver ya, mobil. Paman gua itu driver tapi dia ASN, tapi dia udah almarhum. Jadi gue mikir kenapa nggak dicoba nih driver ojol jadi ASN. Jadi nggak salah dong misalnya driver ojol ini memenuhi kriteria bisa jadi ASN. Jadi misalnya nih pengalaman minimal 3 tahun terus ijazahnya S1 kan bisa. Kenapa emangnya kalau misalnya wah mana ada driver ojol jadi ASN gitu kan. Sekarang gini gue tanya balik ya, emang ASN itu harus pinter? Enggak juga. Emang ASN itu harus cerdas? Enggak juga. Harus berkompeten? Enggak juga. Kalau para ASN atau PNS itu pinter, cerdas, berkompeten, rapih negara ini tuh, semua rapih tuh menurut gua. Jadi ya sah-sah aja kalau misalnya para driver ojol ini jadi ASN, bisa. Kalau pemerintah mau ambil alih, ya kan driver motornya nggak ada untuk ASN, ya kan bisa aja dipikirin sama pemerintah nih, direkrut bagian jadi kurirnya atau apalah kayak gitu ya, kayak gitu kan bisa. Kita coba bikin aja proposal kayak gitu, jadi biar pemerintah nih yang ambil alih, jadi jangan aplikator lagi. Kalau aplikatornya malah menyengsarakan para driver, mendingan ajuin kita ke pemerintah gitu untuk diambil alih sama negara nih, kan bisa aja dong ya. Seperti Putin tadi tuh, presiden Rusia, tegas dan ditakutin. Karena di negara Konoha ini nggak ada sosok yang benar-benar ditakutin, disegerin, nggak ada menurut gua. Jadi susah untuk maju tuh, jadi susah karena kenapa? Nggak ada yang ditakutin. Nih para koruptor itu jangan kan takut sama presiden, sama Tuhan aja kagak takut men. Sama Tuhan kagak takut. Lo tau Sintayong, Kim Jong Un, nah itu dia manusia tapi rakyatnya takut semua sama dia. Kenapa? Karena diktator, jadi benar-benar kejam lah. Kalau untuk Kim Jong Un itu kejam dia. Tapi kalau Putin ini kan nggak kayak gitu, nggak kayak Kim Jong Un. Tapi ya segan semua. Negara nih utang makin banyak, itu 2000-an triliun. Ini untuk para koruptor, para penjahat-penjahat uang ya di pemerintahan. Ini kritik dari gua. Kita ini negara ya, kita ini punya keturunan. Lo lihat anak SD, anak SMP, anak SMA,
itu akan jadi penerus negara ini, dan mereka menyaksikan, mereka melihat. Dan emang lu para koruptor, lu mau anak lu juga jadi korupsi seperti lu? Lu lihat tuh, perhatiin nih gimana nih negara nih, kan punya penerus, itu dia jadi penerusnya nanti tuh bakalan jadi pemerintah mereka. Kalau begitu terus, hancur nih negara. Utang udah ribuan triliun, kalau utang terus, utangnya sama siapa? Misalnya banyaknya sama Cina, bisa diambil alih negara nih, kan kacau kan. Coba dipikirin dah, tuh pemerintah mungkin gak mikir ke situ kali ya, karena kita dia punya penerus. Nah penerus kita nanti gimana? Apakah dia mau jadi koruptor juga, mafia juga, jadi pejabat tapi biang kerok, jadi bandar narkoba? Kita kan khawatir seperti itu. Gue juga gak mau punya anak jadi penjahat kan gitu kan. Nah jadi tolong pemerintah pikirin itulah, karena kita punya penerus bangsa nih, mereka yang akan jadi pemerintah nantinya. Apakah mau pemerintah itu seperti sekarang ini nih? Oke, ini jadi kemana-mana nih gue nih. Jadi gitu aja. Cobalah untuk yang mengenai demo ojol tadi, coba dipikirin lagi, cari solusinya gimana, karena menurut gue itu buntu gitu, yang seperti tadi yang gue bilang. Next, gue informasi lagi mengenai hal apa aja yang gue analisa, yang gue amatin. Oke, sekian dari gue. Thank you. Johan Dani Farenjel. Thank you. Double order.